Perjuanganku lebih mudah, karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Pesan Soekarno kepada anaknya, Megawati. Halo, apa kabar sayang-sayangku yang sudah mengklik video ini? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, amin. Banyak orang yang berpikir menekan tombol like and subscribe itu sangatlah susah. Mudah-mudahan kalian tidak seperti itu. Jadi tunggu apa lagi, segeralah memanjakan jari-jari kalian dengan menekan tombol like and subscribe. Siapa yang gak kenal proklamator tampan pada masanya? Beliau sangat berjasa bagi kita bangsa Indonesia. Mari kita simak bersama biografi singkat tentang proklamator ini. Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, lahir di Blitar, Jawa Timur, tanggal 6 Juni tahun 1901 dan meninggal di Jakarta, tanggal 21 Juni tahun 1970. Soekarno adalah pencetus konsep dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Soekarno juga dikenal sebagai arsitek alumni dari Technische Hogeschool te Bandoeng, sekarang ITB, di Bandung dengan mengambil jurusan teknik sipil dan tamat pada tahun 1926. Ia banyak memberikan pengaruh terhadap beberapa karya arsitektur, di antaranya arsitektur Masjid Istiqlal, Monumen Nasional, dan Tugu Selamat Datang pada tahun 1915. Soekarno menjadi anggota organisasi Jong Java Cabang Surabaya yang bersifat Jawa sentris dan hanya memikirkan kebudayaan. Menggemparkan rapat pleno tahunan Jong Java dengan berpidato menggunakan bahasa Jawa ngoko kasar. Pada lain waktu, ia juga mengajukan ide agar surat kabar Jong Java terbit dalam bahasa Melayu, bukan dalam bahasa Belanda. Soekarno juga mendirikan Algemene Atudi Club di Bandung yang merupakan cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI), 1927. PNI dianggap berbahaya karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan yang mengakibatkan tertangkapnya Soekarno pada tanggal 29 Desember tahun 1929, PNI pun dibubarkan. Setelah kebebasannya pada tahun 1931, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partdo, yang tujuan pokoknya sama, mencapai Indonesia merdeka dan menjalankan politik non-kooperasi terhadap pemerintah Belanda. Hal tersebut menyebabkan Soekarno ditangkap kembali oleh Belanda dan dipenjarakan di Ende, Flores, kemudian Bengkulu. Soekarno bebas pada masa penjajahan Jepang, tahun 1942. Pergerakan Soekarno dan tokoh-tokoh lain dalam persiapan kemerdekaan Indonesia menghasilkan rumusan Pancasila, UUD 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia yang salah satunya adalah naskah proklamasi. Berkat desakan para pemuda, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan keesokan harinya diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Gagasan-gagasan untuk dunia internasional juga banyak diberikan oleh Soekarno. Melihat nasib bangsa Asia Afrika yang masih belum merdeka menyebabkan Soekarno berinisiatif mengadakan konferensi Asia Afrika yang menghasilkan gerakan non-blok. Gerakan tanggal 30 September yang terjadi pada tahun 1965 membuat situasi politik Indonesia menjadi tidak menentu. Walaupun masih menjadi kontroversi, PKI dituduh sebagai dalang dalam peristiwa tersebut dan terancam dibubarkan. Namun, Soekarno menolak pembubaran PKI karena bertolak belakang dengan ideologi nasionalis, agama, dan komunisme, Nasakom, yang berkembang saat itu. Sikap tersebut melemahkan posisi politiknya. Surat Perintah 11 Maret, Super Semar, yang ditandatangi oleh Soekarno 5 bulan kemudian, berisi perintah kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan guna menjaga keamanan pemerintah dan keselamatan pribadi Presiden. Surat tersebut digunakan Soeharto untuk membubarkan PKI. Soekarno menandatangani surat pernyataan penyerahan kekuasaan di Istana Merdeka pada tanggal 20 Februari tahun 1967, MPRS pun mencabut kekuasaan Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai Presiden RI. Soekarno yang mengidap gangguan ginjal mengalami penurunan kesehatan pada tahun 1965, ia disarankan untuk mengangkat ginjal kirinya, tetapi ia memilih pengobatan tradisional. Pada tanggal 21 Juni tahun 1970, Soekarno dinyatakan meninggal dunia.
Untuk mengenang jasa-jasanya, nama Soekarno diabadikan sebagai nama untuk sarana keperluan Asian Games yaitu gelanggang olahraga Bung Karno pada tahun 1958. Nama tersebut sempat diubah menjadi Gelora Senayan pada masa Orde Baru. Namun, dikembalikan lagi sebagaimana nama awalnya pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada tahun 2012, Soekarno diangkat menjadi pahlawan nasional melalui Kepres RI nomor 83 TKTAHUN 2012 tanggal 7 November tahun 2012. Menaklukkan ribuan orang belumlah tentu bisa disebut sebagai pemenang, tetapi mampu menaklukkan diri sendirilah yang bisa disebut penakluk gemilang. Dikutip dalam pidato Hari Kemerdekaan RI yang berjudul Jarek, Jelanja Revolusi Kita, bagaikan malaikat turun dari langit, tanggal 17 Agustus tahun 1961. Itulah riwayat hidup sesosok pahlawan nasional kita, Indonesia. Kalau dalam video ini ada hal-hal di benak teman-teman tulislah di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Next time video, dadah. Bisa